kata mahram dan muhrim itu kuali. Mahram dan muhrim. Padahal itu memang ya beda. Seringkali muhrim itu orang yang dilarang menikah. Seringkali gitu anggapannya. Kalau mahram orang yang ikhram. Padahal itu kuali. Bagaimana kisah selanjutnya? Maka kita lihat pesan-pesan berikut ini. Siapa saja mahram kita itu. Mahram dan muhrim adalah dua istilah dalam Islam yang seringkali membingungkan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Maka perbedaannya apa? Satu, mahram orang yang haram dinikahi oleh seseorang karena ini ada hubungan kekeluargaan. Di antaranya apa? Nasab. Nasab itu darah, yang saat ini lagi kemarin-kemarinnya lagi rame itu ya, masalah pernasaban. Bisa juga karena sesusuan, bisa juga karena pernikahan. Ini mahram. Mahram itu adalah orang yang dilarang untuk dinikah. Contoh mahram itu bisa berupa ayah, ibu, anak, saudara kandung, paman, bibi, dan lainnya. Mahram bersifat permanen dan tidak dapat berubah statusnya kecuali nanti ada beberapa hal. Nah, mahram itu dari kata asal apa? Berasal dari kata haram. Mahram adalah orang yang haram dinikahi, baik selamanya, mahram mu'abbad namanya, maupun sementara namanya mahram ghairu mu'abbad. Dan nanti memang ada mahram itu yang permanen, ada tidak permanen. Di belakang nanti kita bahas. Terikat dengan hubungan kekeluargaan, mahram bisa terjadi karena hubungan darah, nasab, hubungan persusuan, atau hubungan pernikahan. Statusnya permanen. Status mahram biasanya bersifat permanen kecuali dalam kasus tertentu seperti perceraian atau pembebasan budak. Nanti bisa berubah mahramnya. Mahram yang seperti ini nanti bisa untuk dinikahi kalau memang itu adalah mahram sementara. Setelah selesai proses kemahramannya maka boleh dinikahi. Nah, muhrim, apa muhrim? Orang yang sedang ikhram dalam ibadah haji dan umroh. Jadi jangan eling-eling, nek muhrim itu orang yang beribadah haji atau umroh, yang berarti memiliki status khusus dan harus mematuhi aturan-aturan tertentu, yaitu masa larangan tertentu. Di saat itu tidak boleh macam-macam. Pas waktunya sudah ikhram, sudah niat umroh, yang ketika prosesnya itu berjalan ada tawaf, sa'i dan lain sebagainya, termasuk ketika ibadah haji, termasuk wukuf di Arafah, maka itu tidak boleh macam-macam. Tidak boleh apa? Motong kuku, tidak boleh menikah, tidak boleh berkumpul suami istri. Nek kumpul suami istri kena masalah. Makanya kadang ada orang ibadah haji tapi ternyata di sana satu kamar, itu hati-hati. Kemarin ada jamaah saya itu yang satu kamar, tapi untungnya kok aman, ya sudah. Soal aman dan tidak itu saya kurang tahu, karena di dalam kamar kan tidak jelas. Kalau di luar kamar nek lanang-lanang sama laki-laki ya sama perempuan itu kemungkinan aman. Tapi kalau dengan suami istri itu hati-hati. Sebab apa? Ya namanya setan dan yang lainnya kan banyak di situ. Sudah di sekitar itu dan hanya berdua. Kecenderungan kumpul itu enak, padahal halal. Padahal halal. Sama dengan jenengan kalau kumpul suami istri pada waktu siang. Suami istri kan halal, tapi bisa dilarang, bahkan kena hukum puasa 2 bulan berturut-turut jika dilaksanakan waktu siang hari. Padahal halal. Padahal halal. Nah, itu dilatih keimanan kita kayak apa. Berasal dari kata ihram. Muhrim adalah orang yang sedang berada dalam keadaan ihram, yaitu kondisi khusus saat melaksanakan ibadah haji atau umroh.
terikat dengan ibadah. Orang yang berstatus muhrim memiliki larangan-larangan tertentu, diantaranya adalah potong rambut dan lain sebagainya, termasuk pakai wangi-wangian, tidak boleh. Tapi kalau sebelumnya, sebelum niat kok pakai wangi-wangian boleh. Tapi kalau sudah niat ikhram, niat haji, tidak boleh pakai wangi-wangian. Statusnya sementara, status muhrim hanya berlaku selama pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Setelah itu bebas. Bebas yang kemudian melaksanakan sing halal ya halal, sing haram ditinggal. Muhrim dapat berupa laki-laki atau perempuan yang sedang melakukan ibadah haji atau umroh. Bisa laki, bisa perempuan, tapi sementara waktu. Kalau ibadah umroh itu bisa 1 sampai 2 jam. Setelah itu bebas. Kalau ibadah haji itu kurang lebih 1 hari 2 hari. Kalau ibadah haji, karena ada wukuf dan ada mabit dan seterusnya itu. Tapi kalau umroh bisa 1 jam 2 jam selesai. Nah, sekarang terkait dengan mahram, karena kekerabatan atau nasab atau keturunan. Contoh, ayah dan ibu, termasuk ibu kandung, nenek dari jalur ayah atau ibu dan seterusnya ke atas, itu adalah mahram yang tidak boleh dinikah, permanen. Anak kandung termasuk anak perempuan kandung, cucu kandung, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Itu otomatis anak panjenengan, cucu tidak boleh. Saudara kandung laki-laki dan perempuan, baik saudara kandung, saudara seayah maupun saudara seibu, itu otomatis saudara mahram, tidak boleh. Paman dan bibi dari pihak ayah, saudara perempuan ayah, baik kandung maupun seayah. Ibu, saudara perempuan ibu, baik kandung maupun seibu. Ini otomatis. Insya Allah paham jadinya. Jika paham nanti tanyakan. Kakek dan nenek tidak boleh dinikahi. Jenengan kok nikah kakek dan nenek ya nemen. Kayak gak ngomong liya. Tidak boleh, haram hukumnya. Keponakan perempuan, jenengan punya saudara, terus jenengan anaknya saudara itu perempuan, maka tidak boleh dinikah. Itu termasuk keponakan. Anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan itu mahram karena nasab, darah atau keturunan. Sekarang mahram karena perkawinan. Ibu mertua, ayah mertua, menantu perempuan, menantu laki-laki. Jadi ketika dalam proses pernikahan sudah mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwija bil mahri madhkur, maka berlaku hukum mertua itu adalah mahram, tidak boleh dinikah. Itu ada dasarnya. Nah, beda kalau ibu tiri. Ibu tiri, wanita yang dinikahi ayah. Setelah berkumpul ayah dan ibu, jadi ibu mungkin bawa anak, atau mungkin ayah bawa anak, tapi antara bapak dan ibu itu nikah, cuma belum berkumpul. Maka jika cerai, ayah atau ibu ini bisa menikahi anak. Syaratnya harus berkumpul dulu. Ini sudah berkumpul, maka tidak boleh menikahi anak. Ngunang kuatir sumama jenengan nikahi rondo, wis nikahi rondo, tibae anake luwe ayu. Jenengan mikir-mikir, iki nek gurung dikumpul kan gak apa, akhirnya jenengan pakai teori ini, tidak boleh. Janganlah. Jadi kalau memang bapak dan ibu bawa tiri-tiri itu jika belum berkumpul bersetubuh maka itu boleh menikahi anak yang dibawa itu. Tapi kalau sudah berkumpul suami istri, walaupun hanya amping-amping, seperti amping-amping ketuk pintu kula nuwun, itu sudah kategori yang anggo itu ya, walaupun ada yang berbeda pendapat, tapi kalau sudah seperti itu ya sudah. Nah,
Sekarang kalau kemudian anak sama orang tua punya anak gawan, apakah boleh untuk saling menikah? Boleh. Bapak be ibu itu menikah, anak be anak yo menikah, boleh. Tapi masalahnya mosok gak ono wong liya. Itu rawan nanti terjadi masalah. Jika ada masalah itu nanti berbahaya dalam proses pernikahan. Iso-iso gak akur, akhirnya pegatan kabeh. Makanya baiknya dicari orang lain. Tapi kalau kemudian tambah mesra, tambah apik, bagus. Cuma ngono kan jarang. Pun mahram karena persusuan. Ibu susuan atau ibu yang menyusui tidak boleh dinikahi. Berapa kali sesepan? Menurut syariat 5 kali sesepan yang mengenyangkan itu tidak boleh, dan masih berusia belum balik. Nek sudah balik omane bapak sing nyesep ndak iso. Oh, saudara sepersuan dengan anaknya ndak iso, wis dadi bojone kok, wis apalagi sudah balik, sudah di luar balik. Tapi kalau masih belum balik, saudara bisa sepersusuan jika sudah 5 kali sesepan dan mengenyangkan. Saudara susuan, anak yang disusui oleh ibu yang sama. Saudara perempuan sepersusuan, anak perempuan dari ibu susuan, bibi dari ibu susuan, ibu mertua susuan. Ini terkait dengan mahram yang dilarang untuk dinikah. Mahram memiliki status yang khusus dalam Islam dan memiliki hak-hak tertentu dalam berinteraksi dengan seseorang. Misalnya, mahram dapat berpergian bersama tanpa perlu didampingi oleh mahram lainnya, dan mahram juga dapat menjadi saksi dalam beberapa kasus. Ustadz, bagaimana kalau besan dengan besan? Besan dengan besan. Besane dudo, besane sitoke rondo, randa. Jadi sitoke dudo, sitoke rondo, apakah boleh? Boleh. Jadi besane kok tibane nganggur, tiba dhewe. Sitoke rondo sak dudo, boleh. Ya, kate rondone ayu tambah cocok. Cuma ya kembali lagi hati-hati. Besan ketemu besan, hati-hati. Ya, berarti ngerti awang ayu berarti ya. Enten malih sepupu atau misanan. Sepupu atau misanan itu juga boleh dinikah. Sepupu atau misanan itu juga boleh nikah, karena itu tidak masuk kategori yang disebutkan ini. Kalau istri terus kemudian punya kakak atau adik namanya ipar, jika nikah sesaat itu, satu waktu itu, atau mengumpulkan saudara, tidak boleh. Tapi jika dicerai, apakah cerai biasa atau cerai karena meninggal dunia, maka boleh naik atau turun, tergantung iparnya itu apa. Boleh. Jadi ada yang seperti itu. Timbangannya tolek wong liya, tolek adike dhewe, ndak apa-apa. Saya pernah ada kasus nikahi mbake, bareng mbake mati, nikahi anake adike malah mati. Menurut kanari, oh coba terus no, bahaya ini. Kamu bagian nikah mesti mateni. Wah, itu guyonane. Tapi memang ada kasus seperti itu. Ada kasus akhirnya dia mencari orang lain sehingga tidak sampai mati. Tapi itu ya mitos ya, tidak jadi kepercayaan khusus. Nah, itu hanya mitos saja. Wallahu a'lam bishawab. Kata